Kenapa ada brand namanya Silver Queen, tapi nggak ada brand yang namanya Silver King? Ya, betul, karena yang King hanya untuk MU. Waktunya cerpen, ceritain pemain tentang salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Manchester United, Paul Scholes. Di bulan Mei 2011, udah sempat menyatakan pensiun dari dunia sepak bola. Di tahun 2012 dia malah balik lagi. Itu semata-mata karena di periode tersebut, MU kebetulan lagi krisis gelandang tengah. Jadi Sir Alex panggil Paul Scholes lagi buat ngebela MU. Itu menunjukkan betapa vitalnya peran seorang Paul Scholes, yang bahkan sampai sekarang nih menurut gua belum ada gantinya. Tapi kalau ditarik ke belakang, penemuan bakat Paul Scholes oleh Sir Alex Ferguson ini cukup lucu sih ceritanya. Jadi semua itu bermula ketika para pemain merasa bahwa lapangan latihan MU di Carrington itu sama toiletnya itu cukup jauh. Jadi pemain-pemain yang lagi latihan terus kebelet pipis itu dia nggak lari ke toilet, tapi nyari semak-semak atau tempat-tempat tersembunyi di sekitar lapangan tersebut. Nah terus si Paul Scholes muda ini kan orangnya iseng ya. Dia tuh suka ngegangguin orang-orang yang pipis sembarangan itu dengan cara nendang bola dari lapangan terus dikenain tuh ke yang lagi pipis sembarangan. Nah jarak bola yang ditendang dari Scholes dari lapangan ke tempat pipis pemain yang sembarangan itu lumayan cukup jauh, dan ajaibnya akurasi tendangannya itu cukup tinggi. Bahkan Gary Neville aja beberapa kali kena tuh kepalanya dari tendangan jarak jauh si Scholes ini. Nah atribut tersembunyi ini dilihat sama Sir Alex Ferguson. Paul Scholes saat itu berposisi sebagai striker. Nah karena badannya yang kecil, staf-staf kepelatihan di MU itu menganggap bahwasannya dia nggak bakal bisa nih bersaing di Premier League. Tapi melihat akurasi tendangan bola jarak jauhnya Scholes, Ferguson punya penilaian lain. Jadi dari striker, dia digeser menjadi gelandang tengah, dan sisanya adalah sejarah. Paul Scholes menjelma menjadi salah satu gelandang box to box nomor 8 klasik terbaik yang pernah ada. Tapi menurut Ferguson di autobiografinya, Scholes ini kurang memiliki jiwa kepemimpinan. Itulah mungkin penyebabnya di antara pemain-pemain jebolan Class of 90 itu, Scholes itu berada di urutan terakhir untuk jadi kapten United. Tapi biar bagaimanapun, kayaknya kesulitan MU bangkit pasca masanya Sir Alex Ferguson itu karena mereka belum menemukan lagi tuh pemain-pemain yang setipe sama Scholes. Dan untuk gelandang sehebat Paul Scholes ini gue bingung kenapa dia di timnas Inggris tuh nggak begitu moncar ya, nggak gacor gitu. Dan di umur yang masih cenderung muda, masih 30 tahun, dia memutuskan buat pensiun dari skuad Reliance. Nah menurut kalian kenapa guys? Kenapa Paul Scholes seperti kurang maksimal kalau di timnas Inggris? Kurang terutilize gitu? Apakah karena game plan-nya, atau karena pelatihnya, atau karena penempatan posisinya, atau karena mungkin waktu di prime-nya dia nih, dia bareng sama Lampard sama Gerrard yang waktu itu lagi gacor-gacornya? Tulis jawabannya di kolom komen opini kalian. Gue tunggu.